Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Kami turunkan Al-Quran, dalamnya ada syifa, penyembuh sakit zahir, sakit batin, sembuhkan dengan Al-Quran. Makanya kalau imam bagus bacaannya, ya, macam tadi kita dengar, Masya Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, itu burung ikutan di atas. Dengar tadi Pak ya? Bergetar. Niatkan untuk memastikan hati. Setiap lafaz-lafaz Al-Quran itu syifa, obat penyembuh. Apapun penyakitnya sembuh dengan Al-Quran. Maka insya Allah yang rajin sholat subuh berjamaah badannya sehat. Betul? Mana yang sakit-sakit jarang, seger-seger, mandi sebelumnya, wudu dari rumah, berangkat ke masjid, satu langkah satu derajat, satu langkah berguguran dosa, kemudian tambah lagi tausiah, ini sudah bersih. Yang jin, setan, santet, pelet, suster, kestot, genderuwo, itu insya Allah keluar dalam diri orang-orang sholat subuh berjamaah. Barang siapa sholat subuh berjamaah, kemudian dia pergi ke pasar kemana-mana, dia akan membawa bendera iman. Tapi siapa dia sholat subuh berjamaah, dia ke pasar, dia ke kantor, dia ke tempat bisnis dan tidak sholat subuh berjamaah, dia membawa bendera setan. Maka istiqomahkan, kemudian perkuat silaturahim supaya jemaah sholat subuh berjamaah bertambah, berkembang. Dan buktikan harus ada anak cucu keturunan kita yang bisa hafiz Al-Quran. Insya Allah. Niat ya, innamal a'malu binniyat. Anaknya berapa? 5. Yang 1 tentara, 2 pengusaha, anak ketiga mahasiswa, anak keempat polisi, anak kelima satpam. Mana anak yang hafiz Al-Quran? Masya Allah. Pak, anak berapa? 8 Pak Ustaz. Di mana aja? UI, UGM, ITB, di mana-mana. Mana yang hafiz Quran? Allah. Jadikan salah satu anak cucu keturunan kita menjadi hafiz Al-Quran. Insya Allah. Siapa yang niat punya anak hafiz 30 juz, angkat tangannya. Niat. Bu, lihat Bu ya. Masya Allah. Harus ada anak ibu salah satu yang hafiz Al-Quran. Kalau kita kaji kitab karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti, hukumnya fardu kifayah. Harus ada orang hafiz 30 juz di tempat ini. Kita tahunya fardu kifayah sholat jenazah. Apabila satu kampung tak ada yang bisa mensolatkan jenazah, memandikan jenazah, maka satu kampung berdosa. Kalau tidak ada yang bisa memandikan jenazah di sini, dia cari impor dari tempat lain, betul nggak? Jenazah segera mandikan, jenazah segera disolatkan, jangan ditunda-tunda. Impor tukang mandi jenazah di tempat lain. Ada yang bisa tukang mandi jenazah? Ada? Ada kan? Kalau nggak ada dosa semuanya. Demikian pula hafiz Al-Quran. Fardu kifayah, harus ada salah satu dari kampung sini yang hafiz 30 juz. Ada orangnya? Kalau ada, tampilkan ke depan, lindungi, muliakan. Kenapa? Menggugurkan dosa satu kampung. Ya, man qara al-Quran fastazarahu fahalla halalahu faharrama harramahu adkhalahu Allahul jannah. Siapa yang membaca Al-Quran kemudian menghafalnya. Kami ulang. Siapa yang membaca Al-Quran kemudian menghafalkannya, fahalla halalahu faharrama harramahu, dihalalkan apa yang dihalalkan dalam Al-Quran dan diharamkan apa yang diharamkan dalam Al-Quran, adkhalahu Allahul jannah. Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ke dalam surga. Ibu punya anak, baca Al-Quran, dihafalkan sama dia. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi. Diulang. Hafal juz 1, alhamdulillah. Saya qulu sufaha, hafal juz 2, alhamdulillah. Tilkar rusul fadlna ba'dhum 'ala juz 3, hafal alhamdulillah. La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, juz 4, alhamdulillah. Wal muhsanatu minan nisa, juz 5, alhamdulillah. Terus juz 15, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjid. Terus hafal sampai 30 juz.
itu insya Allah dia hafal kemudian amalkan, dijamin masuk surga. Ada satu pintu khusus buat para penghafal Al-Quran. Wa syafa'ahu asyaratin min ahli baiti kulluhum qad wajabat lahunna. Bukan saja anaknya, ya, 10 ahli keluarganya qad wajabat lahunna, sungguh wajib baginya, lahunna lamnya lam taukid, qad sungguh wajib bagi orang ini masuk neraka gara-gara anaknya, cucunya, sepupunya hafiz Al-Quran, dapat surat rekomendasi syafaat, tak jadi masuk neraka, pindah ke surga. Allahu Akbar, gara-gara seorang anak yang hafiz Al-Quran. Maka anak 5 sudah tak bisa lagi Pak Ustaz, sudah terlanjur tua Pak Ustaz, baru ngerti sekarang. Udah 5 udah besar-besar semua, udah nggak bisa ngapal Al-Quran. Apa solusinya? Bikin anak yang baru. Siap Bu ya? Bikin anak yang baru khusus diniatkan. Pak, baru datang nih Ustaz dari Banten nih. Kita anak 5 Pak. Nggak ada yang mau Quran nih Pak. Gimana nih Pak? Niat menciptakan anak yang baru khusus. Ya Allah, kalau tercipta anak ini akan kami jadikan dia hafiz Al-Quran. Kenapa? Boleh jadi anaknya tidak jadi. Insya Allah cucunya, ya, Zakaria punya anak Maryam. Dari Maryam muncullah Isa bin Maryam. Boleh jadi kakeknya belum soleh, bapaknya belum soleh. Insya Allah cucunya soleh. Boleh jadi bapaknya belum habis Quran, kakeknya belum habis Quran. Insya Allah cucunya habis Al-Quran. Mari kita tengok apakah kakek nenek kita habis Al-Quran. Sudah kakek neneknya habis Quran? Kalau tidak ada, apakah ayah bundanya habis Quran? Tidak juga tengok paman bibinya. Udah 6 orang nih, kakeknya tidak habis, neneknya pun tak mau, bapaknya tidak mau, ibunya nggak mau, paman bibinya ada habis Quran. Lihat tetangga kiri kanannya, lihat sepupunya, lihat iparnya. Adakah mereka yang habis Quran? Kalau satu pun tidak ada, nih terbuka. Ya, dari 10 keluarga besar kita, nggak ada nih. Insinyur, direktur, kondektur, tukang bubur, tukang sayur, nggak ada nih hafiz Quran. Jadikan salah satu menjadi hafiz Quran. Nggak bisa juga cari menantu yang hafiz Quran. Ya, diimpor. Alhamdulillah, saya di Pakistan 2003-2008. Ngapalin Al-Quran, alhamdulillah. Walaupun S1 saya akuntansi. Jadi yang ngomong ini sarjana akuntansi. Nah, kalau dapat S1-nya, ya. Kemudian saya ke Pakistan, alhamdulillah dapat setahun pertama 15 juz, tahun kedua 12 juz, 27 juz 2 tahun, belum selesai nggak pulang. Plus setahun selesai 30 juz, alhamdulillah. Istiqomah, ya. Jadi yang sudah sarjana pun tak ada kemungkinan. Saya pun sarjana dulu, S1 dulu, baru hafal Al-Quran. Boleh? Boleh. Bahkan betapa banyak orang tua yang sudah pensiun, sudah cukup harta bendanya, ngapain lagi? Hafalkan Al-Quran. Sudah banyak kisah usia 50-60 tahun, ternyata bisa hafiz Al-Quran. Orangnya dimuliakan, 10 anggota keluarganya pun dimuliakan. Ibu bapaknya yang melahirkan para hafiz Al-Quran dipakaikan mahkota dari permata, diberikan jubah kemuliaan. Ya Allah, dari mana jubah ini? Dari mana mahkota ini? Aku tak pantas menerimanya, ya Allah. Itu karena anakmu yang hafiz Al-Quran. Ya, Masya Allah, jadikan mereka pelita cahaya. Di New York, Amerika, teman saya imam di sana, Ustaz Samsi Habib. 1 tahun itu bisa 20-30 orang wisuda hafiz 30 juz. Di mana? New York, Amerika.
Di Australia, di Perth, di Canberra, itu mereka impor hafiz Quran dari Pakistan, dari Madinah, ngajar di Perth, di Canberra, di Sydney. Alhamdulillah setahun 2 tahun lahirlah para hafiz Al-Quran. Di Jepang, di Kobe, teman-teman saya berangkat ke sana, imam di sana ngajarin orang-orang Jepang 1 juz, 2 juz, 3 juz, 2-3 tahun hafiz Al-Quran. Nanam pohon kangkung panen 2 minggu, nanam jagung panen 4 bulan, nanam sawit panen berapa tahun? 5 tahun. Hafiz Al-Quran Bapak bikin, insya Allah 2-3 tahun panen. Saya ulang, kangkung berapa hari panennya? 2 minggu. Nanam jagung berapa bulan panennya? 4 bulan. Nanam sawit berapa tahun panennya? 5 tahun. Tanam bibit hafiz Al-Quran 2023, insya Allah 2024, 2025, paling lambat 2026 tahun Pak Haji John panen hafiz Quran. Takbir. Harus ada yang nanam, harus ada yang menyirami, harus ada yang menjaga. Kalau kebun sawit ditanam, disirami, dijaga, dikasih pupuk, disiapin semua. Demikian pula hafiz Al-Quran apakah muncul dengan seketika? Tidak. Harus ada nanam bibitnya, harus ada gurunya. Karate ada guru karate, silat ada guru silatnya, taekwondo ada guru taekwondonya. Hafiz Quran masa nggak ada gurunya? Panggil gurunya, siapkan fasilitasnya. Bahkan kalau Bapak mau, panggil telepon hafiz Quran dari Palestina. Bisa Pak. Banyak Palestina surplus para penghafal Al-Quran. Ketika kita kurang, impor mereka. Siapkan tiket pesawat pulang perginya, siapkan kamarnya. Jadi imam di sini ajari anak-anak hafiz Al-Quran. Sabar setahun, sabar 2 tahun, sabar 3 tahun, insya Allah panen para hafiz Al-Quran. Amin ya robbal alamin. Dari situlah akan muncul bibit-bibit pejuang-pejuang agama Allah. Itu baru langkah awal. Jangan sampai hafiz Quran, alhamdulillah sudah habis, belum. Itu baru langkah awal menjaga lafaz Al-Quran. Kenapa Allah, kenapa Allahi, kenapa Allahu, kenapa saya kulun, kenapa saya tak kulun, itu semua harus dipahami. Para hafiz Al-Quran menjaga lafaz. Mana alif, mana ain, mana sin, mana shin, mana dal, mana dal, itu hafiz Al-Quran dijaga. Tetapi berikutnya pahami isi Al-Quran. Pentingnya pesantren, pentingnya ilmu-ilmu kaji kita, nahwu, sorof, mantik, bayan, balaghah, asbabun nuzul, asbabul wurud, masya Allah. Harus ada yang paham. Ya, ada satu masjid, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, ditulis dalam satu masjid. Cari terjemahnya. Sembahlah Allah sampai muncul keyakinan. Apa tafsirnya? Dia bilang, alhamdulillah, wa'bud rabbaka, sembahlah Tuhanmu hatta sampai ya'tiyakal yaqin, sampai datang keyakinan. Ini orang liberal nih menerjemahkan Al-Quran. Tuh, baca tuh, sembah Allah sampai tumbuh keyakinan. Sekarang saya sudah yakin, saya belum selesai. Artinya apa? Tidak ada lagi kewajiban menyembah Allah. Nggak baca tafsir. Jangan cuma terjemahan, kemudian edarkan, baca tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain, baca silakan. Makna al-yakin di mana? Al-maut. Sembahlah Allah sampai maut menjemput. Kalau nggak ngerti tafsir, sesat ini. Sembahlah Allah sampai muncul keyakinan. Alhamdulillah, saya sudah yakin sama Allah. Nggak perlu ibadah, nggak perlu lagi sholat. Yang penting eling-eling bisa nggak? Tak boleh. Maka Al-Quran langkah awal buka majlis-majlis kita. Hadis Bukhari dibahas, hadis Muslim dibahas. Masya Allah akan muncul kebangkitan umat Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kalaupun tak bisa nih, anak pertama tak bisa habis Quran, anak kedua tak bisa habis Quran, anak ketiga nggak bisa. Udah masuk pesantren kabur, 5 juz mundur, 15 juz hilang lagi. Karena kalau tidak hafiz akan hapus. Ya.
Orang hafiz, alhamdulillah, tidak diulang menjadi hapus, hilang hafalannya. Harus dijaga. Ya, maka penting tuh imam hafiz Quran, maghrib, isya, subuh mengulang-ulang hafalan dia. Ya, anaknya dimuliakan, orang tuanya dimuliakan, keluarganya dimuliakan. Iqra wartaqi. Baca Al-Quran, kemudian teruslah naik. Fa innahu manzilatak inda akhir ayat. Ketahuilah derajat kamu di surga tergantung ayat terakhir yang kamu baca. Akan diminta, hai habis Quran, baca Quran sebagaimana kamu baca dunia. Membaca Al-Quran di hadapan Allah. Alif Lam Mim naik derajatnya. Sayaqulu sufaha naik lagi derajatnya. Tilka rusqatuna ba'dhum malabat naik lagi derajatnya. La tanalu bir hatta tunfiqu mimma tuhibbun naik lagi derajatnya. Terus juz 5, juz 15, juz 20, juz 23. Wa maliyala yasin juz 24 naik lagi derajatnya. Juz 28 qad sami Allah naik lagi derajat terus sampai juz 29. Tabarakalladzi biyadil mulk naik lagi itu derajatnya. Sampai juz 30 amma yatasaalun dia masih baca luar biasa. Sampai ayat terakhir minal jinnati wan nas. Itu berapa derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Belum mau juga terlalu. Ya, jadikan generasi berikutnya para penghafal Al-Quran. Nggak bisa ke situ. Nah, jangan sedih. Itu Pak Ustaz. Tak tercipta. Suaminya nggak hafiz, anaknya nggak hafiz, mantu nggak dapat pula, cucu nggak dapat pula, macam mana? Ada perjuangan bab 2, sisi kedua. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam